Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Hasanah dengan NIM 19082050024 akan menjelaskan karakteristik perusahaan manufaktur. Sebelum berlanjut kepada karakteristik perusahaan manufaktur, di sini saya akan sedikit mengupas tentang ciri-ciri perusahaan berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk yang bersifat non-fisik kepada pihak lain. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah 1. Kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. 3. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. 4. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Contoh dari perusahaan jasa ada transportasi, kesultanan, pengacara, bioskop, biro wisata, dan masih banyak perusahaan lainnya. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya yaitu membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan guna mendapatkan laba. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Ketiga, terdapat akun persediaan barang atau barang dagangan. Keempat, tidak merubah barang. Kelima, menjual barang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Contoh dari perusahaan dagang ada pasar swalayan, diantaranya ada Jogja, ada Indomaret, ada Alfamaret, dan lain-lainnya. Ketiga, dan yang akan kita bahas lebih jelas yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli barang mentah, kemudian dia mengolahnya sehingga menjadi produk yang siap pakai, kemudian menjualnya kepada konsumen. Ciri-ciri perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Contoh dari perusahaan manufaktur yaitu produsen mie instan, produsen pakaian, dan produsen sepatu. Karakteristik perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur berkaitan dengan penetapan konsep 4P dalam pemasarannya, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang terakhir adalah promotion. Fungsi perusahaan manufaktur yaitu sebagai jembatan antara produsen bahan baku dan konsumen. Kenapa disebut sebagai jembatan? Karena perusahaan manufaktur berada di tengah-tengah antara produsen bahan baku dan juga konsumen. Kegiatannya yaitu produsen bahan baku menjual bahan mentah kepada perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur membelinya. Kemudian diolah menjadi bahan produk jadi, kemudian dijual kepada konsumen dan konsumen membelinya. Sehingga fungsi dari perusahaan manufaktur tersebut sebagai jembatan antara produsen bahan baku dan konsumen. Karakteristik perusahaan manufaktur menurut teori. Yang pertama, persediaan. Berdasarkan persediaan dagang, dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Biaya manufaktur. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu periode disebut biaya manufaktur atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
Jenis persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan utama yang dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam proses produksi menjadi barang konsumsi yang siap dijual. Perkiraan persediaan ini sering disebut sebagai persediaan bahan baku atau persediaan bahan dan perlengkapan, menunjukkan harga pokok bahan baku dan perlengkapan pabrik yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah persediaan barang setengah jadi yang sering juga disebut sebagai persediaan barang dalam proses, menggambarkan biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atas barang yang sudah mulai dikerjakan tetapi belum selesai sebagai barang jadi pada akhir periode yang bersangkutan atau pada saat tertentu lainnya. Yang ketiga, ada barang siap jual. Barang siap jual adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap dijual ke pasaran. Perkiraan ini sejalan dengan perkiraan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang. Barang yang telah dijual selama satu periode tentu dikeluarkan dari perkiraan ini dan menjadi harga pokok yang dijual. Selanjutnya, jenis pengelompokan, klasifikasi, dan perilaku biaya. Dalam perusahaan manufaktur, umumnya biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terkait langsung dalam kegiatan produksi. Tanpa adanya biaya produksi, maka tidak dapat menghasilkan produk atau jasa yang akan dijual kepada pelanggan. Terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak melekat langsung pada produk yang dihasilkan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya non-produksi terdiri dari 1. Biaya pemasaran, 2. Biaya administrasi umum. Selanjutnya ada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya-biaya bereaksi terhadap perubahan aktivitas dalam perusahaan. Perilaku biaya ini terbagi menjadi 3 jenis biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah apabila terjadi perubahan aktivitas. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap atau tidak mengalami perubahan meski aktivitas mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga atau yang terakhir ada biaya semi variabel atau sering disebut dengan biaya campuran. Adalah unsur biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat penonton semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.